Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Itkon Daud Al-Ghifari dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas B Pendidikan Sosiologi. Asal universitas saya yaitu salah satu universitas yang ada di Indonesia Timur, yaitu Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menceritakan kisah peristiwa sejarah bangunan tua di daerah masing-masing dengan mewawancarai salah satu tokoh sejarah. Salah satu bangunan tertua di daerah saya yaitu Masjid Tua Al-Hilal Katangkah yang bertempat di Jalan Syekh Yusuf nomor 57. Kelurahan Katangkah, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, yang mana ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah saya sendiri, yaitu pengantar IPS dan sejarah. Seperti apakah Masjid Tua Al-Hilal Katangkah ini? Mari kita simak bersama-sama wawancara saya bersama salah satu tokoh yang mengetahui peristiwa sejarah dari Masjid Al-Hilal Katangkah ini. Di dalam Masjid Tua Katangkah, yang mana saya bersama dengan salah satu remaja masjidnya. Bisa diperkenalkan? Baik, Ya. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Kurniawan. Saya saat ini juga masih kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Namun saya di sini sebagai pembina dari remaja Masjid Tua Al-Hilal Katangkah. Baik, langsung saja saya akan mewawancarai beliau tentang Masjid Tua Katangkah ini. Yang pertama itu, apakah Masjid Katangkah ini dijadikan pusat penyebaran Islam pada masa penjajahannya dulu Belanda? Oke, baik. Melihat dari histori ataupun sejarah, Masjid Tua ini memang dinobatkan sebagai masjid pertama ataupun tertua di Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan di Sulawesi Barat. Dan di Indonesia dia masuk 10 masjid tertua di Indonesia tahun 1603. Jadi pada saat itu bangsawan dari Arab ya ketika berkunjung ke Indonesia, jadi juga ada hubungannya juga dari Minangkabau, ulama-ulama dari Sumatera Barat ketika berkunjung ke kerajaan Goa, waktu itu diterima langsung oleh Sultan Alauddin di istana kerajaan di dekat makam Sultan Hasanuddin yang sekarang. Itu kerajaan atau bangsawan yang datang ke kerajaan Goa itu menawarkan Islam. Singkat cerita, dia melirik ke kawasan ini dari bukit Tamalate namanya. Dia melihat dulu ini hutan yang dimana dipenuhi ditumbuhi oleh pohon katangka. Jadi katangka itu nama pohon. Jadi Itkon dan teman-teman bisa lihat nanti setelah keluar dari masjid ini seperti apa pohon katangka. Ketika diusulkan untuk dibangun masjid tempat ini, akhirnya dilakukan salat Jumat perdana di masjid ini di bawah pohon katangka yang tempat pembangunan itu. Akhirnya di ACC lah ibaratnya ya, setelah memenuhi persyaratan dan seterusnya, dibangunlah masjid ini. Jadi dijadikan sebagai pusat penyebaran Islam, juga dijadikan sebagai benteng pertahanan juga. Makanya kalau kita lihat dari dinding dari masjid ini, salah satu hal yang unik, dia memiliki dinding yang sangat tebal. Kalau sentinya saya lupa sih berapa, tapi kita lihat semeteran ada ya untuk tebalnya, dan ini saya rasa tidak dimiliki oleh masjid-masjid yang lain. Seperti itu. Salah satu keunikannya. Salah satu keunikan, betul. Melihat dari sejarahnya, sudah berapa lama ini Masjid Katangkah ini sudah berapa kali direnovasi? Oke. Dari prasasti yang ada, Ya. masjid ini sudah direnovasi sebanyak 7 kali. 7 kali. Terakhir renovasi secara skala besar itu dilakukan pada tahun 2007 pada masa kepengurusan Imam Masjid Tua. Jadi pada saat itu memang renovasi rombakan besar-besaran, kerangka-rangka utama masjid memang juga diganti. Tapi selama renovasi, alhamdulillah kita tidak pernah meninggalkan bentuk semula.
daripada pembangunan masjid ini. Paling penambahan pendopo itu kan melihat jemaah yang semakin meningkat, juga kita kembangkan masjid ini supaya bisa dapat menampung jemaah lebih banyak lagi, seperti itu. Dari makna filosofi, apa makna dari filosofi dari Masjid Katangka ini? Oke, melihat dari bangunan atau arsitektur dari internal atau eksterior interior atau eksterior dari masjid ini memang dipengaruhi banyak budaya. Mungkin dari dulu cukup unik sih menurut saya, Kak. Kenapa? Kalau kita lihat dari, mungkin bisa sambil di shoot ke sana. Dari tiang masjid ini, tiang penyangga utama masjid ini ada 4, ya. Jadi konon katanya melambangkan 4 sahabat Nabi. Nah, Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar kan. Nah, kemudian kalau kita melihat dari mimbar dari masjid ini, dia dipengaruhi oleh budaya Cina. Jadi kayak kelenteng-kelenteng ya. Ukiran-ukirannya itu dipengaruhi oleh budaya Cina. Nah, kemudian masjid ini memiliki 5 pintu yang melambangkan 5 rukun Islam. Nah, kemudian jendelanya ada 6 yang melambangkan rukun iman. Nah, sementara kalau kita lihat dari bentuk atap dari masjid ini tuh berbentuk susun dua lapis. Kalau kita melihat di Jawa, dia agak mirip dengan Masjid Agung Demak, dipengaruhi oleh budaya Jawa. Jadi dia melambangkan 2 kalimat syahadat. Kemudian kalau teman-teman lihat dari dinding dari masjid ini, seperti yang saya katakan tadi, tebal, dia dipengaruhi oleh budaya Portugis, Belanda, ya, karena mungkin dipengaruhi difungsikan sebagai juga benteng pertahanan. Nah, sementara atap ataupun plafon dari masjid ini dipengaruhi oleh budaya Eropa. Nah, kemudian kalau kita bicara budaya lagi, ya memang masjid ini saya katakan di awal tadi unik, makanya ketika kita berada di dalamnya kita kayak berasa tidak menemukan masjid-masjid pada umumnya seperti ini. Seperti teman-teman lihat kalau dari mihrab ataupun tempat imam, biasanya kan kalau masjid podiumnya atau mimbarnya itu di dalam kayak satu tempat gini kan. Ini pisah imam tersendiri. Itu beberapa unik ataupun makna dari Masjid Tua Katangka ini, seperti itu. Dan yang terakhir itu, apa makna dari 2 tombak yang menjepit dua mimbar ini? Oke, kalau kita lihat di sana ada tombak ya. Sebenarnya itu bukan dikatakan dari awal ya. Itu sebenarnya ada penambahan. Tapi itu dimaknakan sebagai 2 prajurit. Mungkin bisa di-shoot ke sana. 2 prajurit yang menjaga khatib yang sedang berkhutbah. Jadi dulu memang kan waktu masa awal-awal Islam itu dikhawatirkan ada orang yang tak senang dengan Islam menyerang kan dari pendakwah ataupun khatib penceramah dari Islam itu sendiri. Jadi dulu itu orang, kalau dari cerita yang kita dapat, dulu sebelumnya orang yang berdiri di situ sambil pegang tombak. Tapi itu tombaknya memang baru ada beberapa tahun terakhir, sebagai makna saja seperti itu. Kemudian hal yang unik juga di mimbar itu, jadi dia ada tulisan Arab di depannya itu dalam bahasa Arab, tapi dia berbahasa Makassar. Kalau letter-letternya terus terang saya tidak tahu, tapi maknanya itu kalau kita lihat dari pengurus biasa menjelaskan, barang siapa yang khatib sudah naik di atas mimbar, maka kita tidak diperkenankan untuk berbicara. Jadi maknanya di sini ya, supaya jemaah diam mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah. Dalam hadis juga jelaskan itu kurang pahalanya ya. Kalau sementara khatib berkhutbah, lantas kita jemaah juga berbicara, bahkan menegur orang untuk diam pun itu dilarang. Dan hilang seperti itu. Melihat dari didirikannya Masjid Tua ini, yang mendirikannya itu siapa? Oh iya, seperti tadi yang memang Raja Goa tadi ya,
langsung menerima. Ketika itu Sultan Alauddin, raja Goa yang pertama memeluk Islam. Jadi dia yang filosofi melatar belakangnya juga pembangunan masjid ini. Baik, mungkin insya Allah hanya seperti itu saja wawancara dari saya. Banyak kurang lebihnya nanti bisa saya perlihatkan dalamnya masjid dengan di luarnya masjid kondisinya seperti apa. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Banyak kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir qali hada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.